Semua peternak, saya ulangi, semua peternak kalau tidak tahu caranya, hari-hari ini pasti bangkrut. Coba saudara mau tanya ke saya, cerita apa ya? Siapa yang pernah ternak kambing? Ternak kambing sudah? Ada lagi enggak ternak kambing? Sudah berapa ekor, Pak? Kalau saudara kata ternak ayam atau kambing, apa yang ada dalam pikiran saudara? Ternak itu sebagai apa? Sampingan, tabungan gitu ya. Ada lagi kira-kira? Begini, bertani ini goalnya adalah hidup. Ternak goalnya adalah sejahtera. Kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab dari sektor pertanian, saudara punya namanya limbah. Betul ya? Limbah ini, tadi, kelebihan tanam kangkung dijadikan pakan, dijadikan nanti dimakan ternak jadi pupuk, boleh. Tapi kalau ternaknya masih sedikit, kelebihannya langsung diolah jadi pupuk, lebih mahal. Nah, ternak sendiri fungsinya apa? Fungsinya ternak untuk mencapai sejahtera. Ternak ini adalah bank. Mulai dari zaman dulu, di kitab-kitab dituliskan ya, mulai dari zamannya Nabi Ibrahim atau Abraham, mulai dari cerita-cerita pada zaman dahulu, zaman nabi-nabi. Ternak ini adalah peliharaannya para pemimpin, betul? Kenapa kok selalu kambing, domba untuk jadi ternak? Memang ayam tidak pernah ditulis ya di dalam kitab Quran, gitu tidak ada juga ya, pelihara ayam itu tidak ada. Tapi yang tulis di sana kambing dan domba, ya betul Pak Bambang ya? Kenapa kok begitu? Ternak ini saudara adalah yang pertama sebagai bank. Supaya saudara tidak makan riba, saudara dikasih kesempatan mempunyai bank yang bunganya di atas 100% per tahun. Ada tidak bank yang bunganya 100% setahun? Pasti bangkrut kalau ada bank seperti itu. Karena tidak ada bank yang bunganya di atas 100% setahun, buatlah bank sendiri. Namanya bank kambing, bank ayam, bank sapi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ternak itu sebagai apa? Ternak ini adalah pabrik pupuk. Kemudian yang ketiga, yang menjadi yang penting juga, ternak itu adalah sumber protein. Semua peternak, saya ulangi, semua peternak kalau tidak tahu caranya, hari-hari ini pasti bangkrut. Coba saudara mau tanya ke saya, cerita apa ya? Siapa yang pernah ternak kambing? Ternak kambing sudah? Ada lagi enggak ternak kambing? Sudah berapa ekor, Pak? Alhamdulillah. Sekarang? Enggak lagi? Oh, istilah kedagang. Enggak apa-apa. Itu kan gini. Ternak itu kalau untung, caranya supaya ngitung ternak itu supaya untung gimana? Rugi laba Pak ya. Rumusnya itu apa Pak? Penjualan dikurangi biaya, betul ya? Itu ketemu rugi dan laba. Supaya pasti untung apa yang cara ngitungnya kira-kira? Biayanya direndahkan, kan betul kan? Syukur-syukur biayanya ini kalau biaya itu dihapus, maka yang ketemu adalah rugi atau untung? Pasti untung. Kalau orang-orang desa yang berternak itu dengan sambian, itu pasti untung. Kenapa kok untung? Karena tidak pernah menghitung tenaga dan tidak pernah menghitung biaya. Kemarin siapa yang peternak ini? Mas yang mau ternak ya kemarin? Sudah ternak atau belum? Sekarang sudah ada berapa? Kalau sapinya, kambingnya? Yang kambing kemarin ada yang kambing, siapa? Sudah berapa ekor kambingnya? Berapa? Pakan beli atau pakan buat? Gimana? Rumput pakcong, oke. Pakcongnya beli atau tanam? Sudah apa? Tanam, sudah punya bank pakan sendiri. Tanahnya berapa luas? Bukan, pakcongnya tanamnya berapa luas? Tidak pernah hitung. Kambingnya 19 ya? 15. Berarti pakan sehari habis kurang lebih sekitar 100 kilo. Betul ya? 3 bongkok? Ya, 3 bongkok ya. Untuk basah kan berarti 100 kilo. Sudah full pakan sendiri? Gimana?
Sudah full. Kalau setiap hari pakan 100 kilo, padahal Pak Cong kan umurnya panen kan 45 hari. Kalau setiap hari 100 kilo berarti satu kali panen kan berarti butuh 45 kali nambah 02. 4,5 ton. 1 meter persegi Pak Cong itu kan keluar rata-rata di angka 5 kilo. Berarti tanah saudara ada berapa? Sekitar di angka 800 sampai 900 meter. Sekarang kita balik. Ini teori. Kalau saudara sudah sekolah pelatihan seperti ini, saudara harus tahu caranya menghitung. Pernah jual Pak Congnya, Mas? Dihasilkan apa? Pak Congnya datang sendiri atau diambil? Butuh di ngarit toh setiap hari toh? Ngarit sendiri atau bayar? Ngarit sendiri, oke. Sebenarnya ngarit sendiri itu pun sebenarnya kan biaya. Bagaimana caranya tanam pelihara kambing supaya tidak usah beli pakan, tapi dapat bonus? Apa yang harus ditanam? Kalau saya cuma pelihara 15, pakan setiap hari 100 kilo basah. Seandainya saya tanam jagung manis, tahu jagung manis? Jagung manis berapa ibu-ibu harganya? Satu biji anggap aja 1.000 lah ya. Ya, anggap aja 1.000 lah satu biji. Begini. Untuk membuat batang jagung dengan berat 1 kilo, itu butuh 3 batang. Karena saya butuh 100 kilo per hari, berarti saya butuh 3 kali, anggap aja kali 40 batang. Karena 1 kilo 3 berarti butuh 120 batang. Pernah tanam jagung? Jarak tanam jagung berapa? Tanam jagung itu kalau ideal itu 40 kali 70. Bisa. Kalau cara BSM itu 1 meter kali 20. Kalau dengan cara ini berarti 1 meter kan isi 4 nih. Betul ya? Tanamnya 2-2 rata-rata. Tapi kita anggap tanam 1-1. Berarti kalau kita setiap hari butuh 120 batang jagung, berarti setiap hari kita butuh tanam 30 meter persegi. Umurnya jagung manis berapa? 75 anggap aja ya, 70 sampai 75. Kita buatkan 80 hari. 80 hari berarti tanahnya, kalau ini cuma tanah anggap aja 1000 meter, sekarang jadi butuh tanah 2500 meter. Tapi apa bedanya? Saya tunjukkan bedanya. 1000 meter menghasilkan enggak tanahnya? Tidak. Biaya yang ada. Supaya tanah itu menghasilkan dengan ditambah sedikit, artinya begini, saya ngasih makan kambing setiap hari butuh 120 pohon, tapi saya akan jual jagungnya setiap hari dapat 120.000. Penjualan kambing 15 Bapak Ibu, 1 tahun. Kalau untuk fattening, daging atau beranak Mas? Beranak, nih saya tunjukkan. Kalau punya kambing 15 berarti punya gaji 2 juta per bulan. Dengan catatan, pakan gratis. Jadi kerja sampean Mas, kalau kambingnya cuma 15, itu gaji sampean 2 juta per bulan. Tetapi, kalau sampean digunakan dengan manajemen peternakan, berarti sampean harus tanam jagung, yang akhirnya gajinya sendiri jadi 120 dikalikan 30, 3.600.000. Ditambah bonus dari kambingnya 2 juta. Jadi hasilnya 5.600.000. Tahu caranya? Santai-santai, relax dulu. Saya akan ajari cara ngitung. Sebentar, kita santai dulu. Ternyata pertanian itu butuh matematika. Jadi ketika nanti saudara di desa, gara-gara ikut pelatihan ini, kita ini semua ada rumusnya. Apalagi ketemu dengan petani milenial, semua butuh dihitung. Kalau dihitung aja tidak ketemu, apalagi dilakukan, ngelondong. Saya tunjukkan caranya ngitung. Saudara tahu enggak dari mana 15 yang menghasilkan 2 juta per bulan? Saudara tahu kambing beranak itu berapa bulan sekali? Anggap aja 6 bulan lebih, ya betul ya? Kalau setiap bulan anggap aja 7 bulan maksimal, oke ya? Kalau kepengen punya gaji 1 juta, berarti harus punya kambing 7, berarti setiap bulan beranak 1 juta. Kenapa saya katakan 1? Saya tidak berani ngomong 2. Beranak 2 mati 1 tinggal 1, beranak 3 mati semua ya habis. Betul ya? Karena itu kita buat terendahnya, beranak 1 ekor per 7 bulan. Jadi kalau saudara kepengen punya gaji 10 juta dari kambing, berarti kambingnya 70 induk. Kalau saudara kepengen cuma gaji 1 juta dari kambing, kambingnya 7 ekor. Ini dengan catatan bukan kambing besar. Kalau kambing PE, belum tentu 7 bulan sekali dia beranak. Kadang-kadang molor sampai 8 bulan sampai setahun. Semakin besar, semakin molor. Tapi semakin kecil, semakin rajin. Jadi kalau itu saya ternak itu, kalau saya secara pribadi, kalau pelihara kambing, pilih kambing apa? Kambing kacang. Kenapa kok kambing kacang? Karena jualnya murah.
Ada enggak jual PE terus jual 1 juta gitu kira-kira? Yang jual nangis ya nanti ya, yang beli seneng. Pernah enggak tukang sate motong PE gitu kira-kira? Enggak pernah. Tukang sate itu jadi motong itu gembel, domba putih itu kecil sama kacang. Yang harganya cuma 1 juta. Karena itu saya minta tolong cari kambing yang mudah, yang murah, mudah jualnya, mudah perawatannya, dan murah belinya. Kambing apakah itu? Kalau saya kambing kacang. Terus yang kedua, makanan kambing itu rata-rata kalau basah itu 6 kg, 6 kilo, kalau kering 1,2 sampai 1,5 kilo, kalau kering. Nah, kenapa kok saya kasih jagung? Begini ceritanya. Kambing itu bisa makan jagung muda, apalagi sekarang sudah ada proses fermentasi, silase, chopper, dan sudah banyak. Terus yang kedua, kita kan kalau bisa, ternak ini kan tabungan. Jadi ternak kambing ini hanyalah satu rentetan saja. Kenapa kok 120 potong ini tadi? Karena 1 kilo isi 3. 1 kilo isi 3 biji. Seperti ini. Nah, 40 kilo, kenapa kok 40 kilo? 40 tadi apa ya kira-kira? Tahu enggak kira-kira 40 dari mana kira-kira? Pakan? 40 batang jagung gitu ya? Bukan. Kebutuhannya itu 1 kilo itu sama dengan 40 gitu ya. 3 kilo. Saya malah jadi bingung nanti ikut saudara. Saya tunjukkan. 15 ekor setiap hari butuh 100 kilo. 1 kilo sama dengan 3 batang. Itu ya. 1 kilo sama dengan 3 batang. Terus karena kita butuh 100 kilo berarti kita butuh 40. Betul ya? Jadi butuh 120 batang totalnya. 120 batang, kenapa kok kita lebih 20? Ada yang hidup, ada yang mati. Jangan nangkep tanaman itu semua hidup. Nah, dari sini kita bisa tentukan luas lokasi lahan. Jarak tanam 1 meter adalah 4 biji. Sehingga butuh tanamnya adalah 30 meter persegi per hari. Usianya karena tanamnya adalah 75 sampai 80 hari, kita anggap 80 hari, anggap aja 2.500 meter persegi. 1/4 hektar. Nah, kalau tanam jagung manis, itu kan bisa dijual harian. Seandainya saudara, Pak, saya tidak mau tanam jagung manis. Karena apa? Karena saudara tidak mau pelihara kambing saja. Saudara tambah di sini kambing dengan ayam. Ayam makanannya apa? Jagung. Jagung hari ini lagi tren, saudara. Di petani sudah tembus harga 6.000 lebih. Berarti di toko bisa harga 8.000 lebih. Nah, karena kita pelihara ayam, sedangkan ayam itu harusnya 50% sampai 30% ini adalah jagung. Karena itu jagung yang harus kita tanam sendiri. Loh Pak, kambingnya nanti berarti makan tua? Tidak. Yang disenangi kambing dari jagung itu ada 3. Yang pertama, batang muda karena dia manis. Yang kedua adalah tongkol jagung karena dia manis. Jadi kalau saudara ambil tongkolnya untuk pakan ayam, maka jagungnya untuk pakan ayam, maka tongkolnya untuk kambing. Jadi hasilnya tetap double. Ada ayam, ada kambing. Berapa banyak ayamnya kalau kambingnya ketemu 15? Ini ada rumusnya juga. Teorinya itu begini, 1, 10, 100. Ini teori. 1 ekor sapi, 10 ekor kambing, dan 100 ekor ayam. Kalau saudara sudah punya 15, berarti bisa pelihara ayam berapa? 150 induk. Ini pakannya sudah 50% lebih murah karena jagungnya sudah gratis. Kalau saudara sudah punya limbah rumah tangga, sudah ada jagung, tinggal tambah dedak, cuma nambah biaya 20%. Artinya apa? Seandainya LRT itu gratis, kemudian kita hanya butuh dedak itu cuma 20%, kemudian jagung kita gratis, maka biaya pakan kita jatuh cuma di angka 2.000 per kilo. Rumus ini harus dibuat. Gimana? Kalau jagungnya gratis. Nanti ada banyak macam Pak, bukan hanya harus jagung. Dengan singkong juga saya akan jelaskan semuanya. Tenang saja, santai saja. Tidak semua orang bisa tanam jagung kok. Betul ya? Ini Jepara, gini tanam jagung ya ditanam di atas. Tapi ada lagi yang bisa kita ganti. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Kenapa pakan ayam ini kita harus, kalau paduan itu kan 3.000 per kilo. Tahu alasannya? Kalau pakannya beli semua, di atas harga 3.000, peternakan ayam tidak akan bisa jalan. Kenapa kok begitu? Begini, ayam kampung itu butuh 6 kilo Pak, basah, untuk hidup,
untuk mencapai 1,5 kilo ayam. Butuh pakan 6 kilo. Kalau harganya pakan aja sudah 5.000, ini biayanya pakan sudah 30.000. Kalau bebek beli rata-rata harga 7.000, berarti sudah ketemu 37.000. Kalau ayamnya Pak netes sendiri itu biayanya di angka 4.000. Kalau beli harga 7.000. Jadi kalau ketemu biaya 37, kalau yang datang itu cuma pedagang kecil, nawarnya cuma 45.000. Jadi keuntungan kita kelihatannya 9.000, belum yang mati. Belum biaya perawatan. Akhirnya apa? Justru pelihara ayam akhirnya jadi rugi di sini. Tetapi jika kita bisa membuat pakan harga 3.000, maka biaya pakan adalah 18.000 ditambah 7.000 ketemu 25.000. Dengan harga jual 45.000 masih untung 20.000 per ekor. Jadi Mas, kalau punya 15 kambing, terus punya ayam 150 ekor dengan konsep tradisional, berarti 1 tahun kan ini 1 bulan anggap aja 1 tahun itu kan cuma 36 ekor. Kita kecilkanlah, fairnya sudah kita buat 20. 20 berarti ketemu 3.000. 3.000 dibagi 12 ketemu 750 ekor per bulan. Ini pun cuma punya penghasilan 1,5 juta per bulan. Net. Dengan cara tradisional. Tapi kalau dengan Pak, saya tidak mau tradisional. Saya akan pelihara ayam, begitu netes saya pisah. Berarti setiap 2 bulan sekali netes ayam anggap aja 8 sampai 10, yang hidup anggap aja 5. Berarti bisa punya per bulan 150 dikalikan dengan 5. Berarti 750 ini per bulan. Dikalikan 2, kali 2 bulan berarti ya. Berarti 1.500 ekor. Bisa menghasilkan berarti baru ketemu 3 juta. Per bulan bersih. Sebentar, istirahat dulu sebentar, santai dulu, rileks dulu. Nanti kalau hitung-hitungan gini tidak menyenangkan. Tapi harus bisa loh ya. Saya minta tolong supaya kalau ditanya orang gimana ngitungnya. Bapak Ibu Saudara, saya bisa ngitung ini bukan karena apa? Karena saya terlalu lama rugi. Selalu saya berhitung. Bagaimana supaya bisa berhasil. Banyak orang ngomong, lupa itu kan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan bereset apalagi kalau dilakukan. Gelundung. Oke, santai dulu. Paham enggak yang saya maksud di sini? Saya hapus dulu. Jangan lumayan Pak, nanti tanya Pak. Tolong dipikir betul. Siapa yang datang ke sini gara-gara kepengen jadi miliarder dari ayam ada? Ada enggak ada ya? Enggak ada. Pupuk saja. Jangan Pak. Pupuk itu bonus. Nanti saya tunjukkan. Sebentar Pak, sebentar. Saya harus bilang jujur ya Bapak Ibu ya. Begini. Nanti saudara tahu kotoran ayam yang kita kumpulkan tiap hari. Sebentar. Hitung-hitungan tadi ngerti enggak kira-kira? Pokoknya ngerti no gitu ya. Saya akan jelaskan dari sini. Pernah tahu konsep saya yang menjadi miliarder dengan 10 ekor ayam? Ini saya kasih tahu karena saudara peserta pelatihan di mana kegagalannya. Saya tunjukkan. 10 ekor plus 1 kali 30, berarti anggap aja jantannya tidak tulis, kali 36 sama dengan 360 per tahun. Mati separuh tinggal 180, 90 jantan, 90 betina. Ini teorinya. Tapi kita harus ingat, 10 ekor ini makan dari LRT. Betul ya? Anaknya berapa? Setahun. 180. Betul ya? Ini butuh pakan. Pakannya berapa banyak? Pakannya ini kali 6 kilo. Berarti ketemu 840 kilo. Kalau saudara tidak siap pakan di sini, berarti kita harus siapkan uang. Seandainya dengan harga murah 5.000, karena belum latihan ya, ini sudah harus siap dengan uang 5 juta lebih. Pakannya. Tetapi kalau saudara berkonsep, kemudian menggunakan limbah dan bergerak dengan konsep, maka ini tidak perlu ada. Asalkan sudah tanam 2. Yang pertama jagung, yang kedua singkong. Singkong itu konsepnya begini. Ayam itu memang makanannya jagung. Tetapi ayam ini kalau ayam lokal itu luar biasa. Dikasih makan singkong pun dia gemuk. Nggak dikasih makan aja masih hidup kok.
Ada yang punya ayam tidurnya di pohon, makanya nggak tahu kemana, tahu-tahu pulang bawa anak gitu ada? Sering kan? Ayam aja bisa cari pakan sendiri, asalkan semi umbaran. Yang kegagalan petani-petani yang mengikuti program ini adalah dari ayam umbaran menjadi ayam kandangan, makanya tidak bisa standar. Akhirnya orang bilang nyilet. Nyilet itu dadanya tajam, tidak ada dagingnya. Kenapa kok begitu? Karena dia tidak mengukur kebutuhan makanan ayam. Nanti saudara akan datang, ini kandang saya kecil di sini, tapi semua teorinya ada. Yang pertama, ayam itu kalau di luar saudara kerjaannya ceker-ceker atau enggak? Apa yang diceker-cekeri? Tanah, pasir, semua tanaman di bawah-bawahnya dicari. Apa yang mereka cari? Ada cacing, ada mikroba, ada bakteri, ada binatang kecil-kecil yang kita tidak tahu. Itu sebagai apa? Sumber vitamin dan sumber proteinnya dia. Ayam makan rumput enggak? Tapi kenapa ketika dilepas kok enggak semua rumput dia makan? Dia hanya makan paling beberapa potong, betul? Dia juga macam-macam yang dia makan. Karena itu, ketika pelihara ayam, kalau sistem kandang, ini namanya liter. Liter ini kita buat sempurna. Liter sempurna itu tujuannya kotoran yang masuk ke sini jadi kering. Kemudian di dalamnya ada bermacam-macam organisme. Dan di dalamnya ada sumber-sumber vitamin. Jadi liter ini bahannya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah sekam atau gergaji. Kemudian kotoran kotoran sapi. Kemudian kotoran kambing. Ini harusnya 3 ini. Yang ada di dalam liter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ini menjadi sumber makanan dan sumber vitamin bagi ayam. Ini kunci nomor 1. Kunci nomor 2, kita nanti akan merubah. Jadi di dalam ayam kita rubah supaya dia menjadi rakus, supaya pencernaannya bagus, dan dia supaya cepat besar. Dengan cara apa? Nanti saudara akan buat jamu. Kalau manusia juga dilarang sakit, ternak juga sama dilarang sakit. Paham di sini? Caranya dilarang sakit, nanti kita akan praktek cara membuat jamunya. Terus yang ketiga tentang makanan. Makanan ayam, makanan ternak, semuanya sama dengan makanan manusia. Jadi kalau saudara mau jadi penelitian, anggap aja ternak itu keluarga kita. Satu manusia itu sama dengan 10 ekor ayam makanannya. Seandainya saudara baik hati ya, coba praktekkan di rumah dan hasilnya pasti luar biasa. Anggap aja 10 ekor ayam ini keluarga bagian kita, jadi satu hari kasih 1 piring. Ada nasi, ada sayur, ada ikannya secukupnya, tahu ya tahu, tempe ya tempe, gitu diremet-remet. Jadikan 1. Pagi, siang, sore. Saudara makan ini seperti yang saudara makan. Saudara akan lihat ayam itu akan luar biasa. Dengan cara itu. Kambing juga sama. Kalau itu saudara ikhlas, 1 piring, 1 pagi, siang, malam, kasihkan untuk 1 ekor kambing. Kambingnya pasti luar biasa. Mungkin saudara panggil, kambingnya datang itu nanti. Apalagi piringnya piring saudara gitu, tempat makan. Jangan. Enggak, artinya perlakukan dia seperti itu sudah cukup. Kita ini Indonesia, Bapak Ibu seringkali kalah. Kalahnya karena apa? Kalahnya karena kita ini seringkali, ilmu kita kan dari barat. Dosen-dosen ini kalau kuliah kan ke barat. Sehingga apa ilmu barat yang dibawa ke sini. Contoh, saya paling sakit hati ya. Sapi perah, tahu enggak sapi perah? Sapi perah itu dari mana? Australia atau Eropa ya. Ada FH itu dari Eropa. Yang keren itu satu. Mereka kirim bibit ke sini sama pakannya loh dari sana. Saudara tahu enggak pakan sapi perah itu pakannya juga dari sana? Sapi perah itu pakanannya polar, Bapak Ibu. Polar itu dedaknya gandum. Gandum dari mana? Dari barat. Sapinya ke sini, pakanannya juga harus ikut dari sana. Keren enggak kira-kira? Nah, kita harus merubah konsep itu. Ternak itu enggak harus seperti itu. Kalau saya di pedalaman, makanan ayam, makanan kambing itu dari singkong. Singkong itu dari apa kita ambil? 1 pohon singkong untuk 1 ekor ayam dengan anaknya 10. Ini rumus. 1 pohon singkong untuk 1 induk ayam untuk anaknya 10 ekor. Jadi kalau saudara punya ayam 100, berarti saudara harus punya tanaman sebanyak 100 kali, anggap aja 6 bulan kali 30. Ini kalau singkong. Berarti ada 3.000 kali 6. 18.000, 1,8 hektar. Ini saudara punya ayam 100 dengan anak 110. Berarti total populasi 1.000. Jadi yang punya tanah nganggur di luar Jawa, tanami singkong. 1.000 ini tidak kecil loh Bapak Ibu. Punya 1.000 ekor ayam itu sudah besar.
Itu sudah kalau di penghasilan di atas 5 juta per bulan. Tapi tolong ini harus disiapkan. Ayam cuma butuh singkongnya, kalau sudah proses kering, dikeringkan boleh, daunnya disimpan difermentasi, sama-sama. Jadi ayam kasih makan daun singkong sama umbinya sudah lebih dari cukup. Singkong itu adalah tanaman luar biasa, dan salah satu khas untuk Indonesia. Nah, ayam sendiri kan menghasilkan telur. Telurnya untuk apa? Telurnya sebagian saudara tetaskan, sebagian saudara jual. Ini manajemen pakan. Jam berapa sekarang? Jam 2 lebih? Oke, kita akan praktek dulu sampai jam 4 ya. Nanti malam ketemu saya lagi, kita akan diskusi sampai jam 11. Setiap orang saya beri kesempatan bicara 5 menit. Bertanya ke saya 5 menit, saya akan jawab. Jadi karena orangnya ada peserta ada 26, waktu kita saya kasih waktu 4 jam, nanti sore, nanti malam. Jadi saudara tanya ke saya 5 menit, saya jawab 5 menit, 10 menit. 10 menit kali 26 orang itu 260 menit. 260 menit dibagi 60 menit itu sudah 5 jam. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Soalnya biasanya pertanyaannya nambah gitu. Terakhir jam 12 kita selesai nanti malam. Oke, ini sudah letih, kita akan main ke sana, nanti saya akan jawab, saya akan cari cara jelaskan ke saudara dengan cerita saja. Saya tidak ngajar dengan teori. Oke ya? Kita praktik jam 4 dulu. Kita praktek buat pupuk dan buat pakan. Dari LRT untuk pakan ayam, fermentasi, pakan kambing, sama sedikit pupuk. Kita praktek dulu. Mari.